Jepang, negeri dengan perpaduan tradisi dan teknologi yang unik, ini menghadapi tantangan rumah kosong. Kasus seperti ini sangat unik, yang dimana biasanya suatu negara kekurangan hunian karena harga properti yang mahal. Tapi tidak dengan Jepang. Penurunan populasi yang drastis dan cepat di negara Jepang menyebabkan menjamurnya Akiya. Ini bukan nama orang ya. Akiya adalah rumah-rumah kosong yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. Pemandangan rumah-rumah yang dulunya penuh dengan kehidupan ini terbengkalai, menjadi saksi perubahan sosial dan kejayaan ekonomi Jepang dulu. Jadi please banget jangan skip video ini ya, agar apa yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Thank you. Fenomena Akiya bukanlah isu yang muncul tiba-tiba. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke beberapa dekade lalu, dengan puncaknya terasa pada beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya Perang Dunia II. Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, mendorong migrasi besar-besaran penduduk ke daerah pedesaan itu kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Nagoya untuk mencari pekerjaan dan peluang usaha yang lebih baik. Hal ini menyebabkan banyak rumah di daerah pedesaan tanpa penghuni. Generasi baby boomer Jepang yang jumlahnya besar kini memasuki usia senja atau tua. Ketika mereka meninggal, rumah-rumah warisan mereka seringkali tidak diminati oleh generasi yang muda yang telah mapan di perkotaan dan memilih gaya hidup yang berbeda. Tingkat kelahiran di Jepang terus menurun selama beberapa dekade terakhir, sementara harapan hidup terus meningkat. Hal ini menyebabkan populasi menua dan banyak yang meninggal, mengurangi permintaan akan perumahan baru dan membuat rumah-rumah yang sudah ada makin banyak yang kosong. Masyarakat Jepang biasanya memiliki preferensi yang kuat terhadap rumah baru. Rumah bekas seringkali dianggap kurang menarik dan estetik karena penampilan dan potensi masalah struktural, meskipun harganya jauh lebih terjangkau. Proses pewarisan properti di Jepang sangat rumit dan mahal cuy. Banyak banget aturannya gak kayak di Indonesia, terutama jika ada banyak ahli waris atau jika properti tersebut berada di lokasi yang kurang diminati. Hal ini dapat menyebabkan rumah-rumah dibiarkan kosong karena anak-anaknya tidak mau dan tidak mampu mengurusnya. Jumlah Akiya di Jepang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Menurut data pemerintah Jepang, pada tahun 2018 terdapat lebih dari 8 juta rumah kosong di seluruh Jepang. Jumlah tersebut mewakili 13,8% atau 14% dari total hunian Jepang cuy. Dan angka-angka ini diperkirakan akan terus bertambah di masa depan. Harga rumah Akiya di Jepang sangat bervariasi. Beberapa dijual sangat murah, mulai dari 15.000. Tapi ini belum termasuk biaya renovasi sih. Ada juga yang mencapai 523 juta hingga 1 miliar akibat kondisi bangunan yang tua atau rusak. Lokasi dan kondisi rumah juga berpengaruh. Jadi Akiya di pedesaan jauh lebih murah. Kesimpulannya, meski harga dasarnya murah, bahkan lebih murah daripada harga rumah di Indonesia, total biayanya tetap tinggi. Fenomena Akiya memiliki dampak sosial yang sangat signifikan. Misalnya, rumah-rumah kosong menciptakan lingkungan yang sepi dan tidak hidup, dapat menjadi tempat berlindung bagi tindak kriminalitas atau menjadi sumber bahaya kebakaran dan kerusakan lingkungan. Banyak Akiya adalah rumah-rumah tradisional Jepang yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Jika dibiarkan terbengkalai, sayang banget ya. Keberadaan banyak rumah kosong dapat menciptakan citra negatif bagi suatu daerah. Hal ini bisa menghalangi potensi investasi dan kedatangan penduduk baru. Dampak ekonomi dari Akiya juga cukup besar. Misalnya, semakin banyak rumah kosong, semakin menurun nilai properti di sekitarnya. Rumah yang kosong tidak menghasilkan pendapatan pajak properti bagi pemerintah daerah. Lahan dengan rumah kosong yang terbengkalai biasanya sulit untuk dikembangkan kembali karena masalah kepemilikan dan semua biaya-biayanya. Meski begitu, Akiya juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru dalam bidang renovasi, real estate khusus, dan bahkan pariwisata alternatif. Upaya mengurangi Akiya terus dilakukan pemerintah Jepang. Misalnya, pemerintah menerbitkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan terhadap pemilik Akiya yang lalai, termasuk sanksi seperti pajak properti yang lebih tinggi atau bahkan pembongkaran. Pemerintah juga menyediakan subsidi atau insentif bagi pemilik Akiya yang ingin merenovasi rumah atau memanfaatkan rumah tersebut kembali. Ada juga Akiya Bank.
Akia Bank adalah situs web atau platform yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk memasarkan Akia kepada calon pembeli atau penyewa. Akia Bank membantu menghubungkan pemilik Akia dengan calon pembeli atau penyewa, sehingga meningkatkan peluang Akia tersebut untuk dimanfaatkan kembali. Beberapa organisasi atau kelompok masyarakat juga berperan dalam upaya mengatasi masalah Akia, misalnya menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih atau menyediakan informasi tentang Akia kepada masyarakat. Ada juga kelompok yang membantu merenovasi atau memodifikasi Akia agar lebih menarik bagi calon penyewa atau pembeli. Nah, gimana guys menurut kalian soal Akia ini? Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung beli aja langsung di Jepang ya di sana. Nah, gimana guys? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.